selamat pagi. Perkenalkan saya Ina Lisnawati. Saat ini saya bertugas di SMP Katolik 2 WR Supratman Barong Tongko. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dengan NIM 2200 1039 2109 77 7329 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 7 untuk submateri pencemaran tanah. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan yang bertugas pimpin doa. Ya, silakan Ino. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami berkumpul di sini untuk menerima pembelajaran dari guru kami. Kiranya Engkau memberkati proses pembelajaran kami dari awal hingga akhir Tuhan. Ini doa kami yang Bapa, Kristus, Tuhan dan antara kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ino. Sehat? Tidak ada yang dalam kondisi sakit ya? Oh, ini minumannya taruh dulu. Simpan dulu ya minumannya. Oh, kok ada termos es di sini? Siapa jualan es di sini? Ayo, simpan dulu ke belakang. Masa ditaruh di depan ini? Aduh. Terima kasih Gloria. Tidak elok dipandang ya kalau kita taruhnya di depan seperti itu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Oke, good, bagus sekali. Saya senang. Nanti kalau ada yang tidak hadir, entah itu sakit, entah itu izin, silakan menghubungi wali kelas ya. Jangan sampai alpa atau tanpa keterangan. Ingat kalau 2 kali alpa, nanti orang tuanya akan dipanggil ya. Nggak mau kan? Nggak mau masuk ruang BK kan? Tidak. Nggak mau. Oke. Pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang apa? Pencemaran air. Oke. Masih ingat polutan pencemaran air itu apa aja? Ayo Bu, Oke, silakan Sandra. sisa deterjen. Oke, sisa deterjen. Oke, selain deterjen apalagi polutan pencemaran air, ada yang tahu? Saya Bu, 5 rumah tangga yang dibuang ke Sungai Mahakam. Oke. Terima kasih ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh 3 teman kalian tadi. Jadi kalian masih mengingat dengan sangat baik materi kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini ya. Silakan diperhatikan. Pemirsa, ledakan api kembali terjadi di Bukit Sampah di TPA Temesi, Gianyar, Bali. Mulai Senin petang hingga Selasa dini hari, petugas pemadam kebakaran masih kewalahan menghalau api yang bermunculan di area yang luas dan berbukit tersebut. Musibah ini pun kembali meresahkan warga sekitarnya lantaran kebakaran tersebut mengandung kabut asap beracun. Mundur biasa kan. Sing idang nyerot. Sing gemuk kanjit tebing marah. Bukit sampah di TPA TBC Gianyar, Bali kembali meledak. Peristiwa yang diawali dengan ledakan sehingga mengeluarkan api cukup besar tersebut diduga akibat kandungan gas metan dan sampah kemasan yang mengandung gas. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana, iNews melaporkan. Oke, dari video ini apa penyebab ledakannya? Oke, Moza, silakan Moza. Dari gas metanik sama sampah-sampah yang masih ada gasnya. Jadi dari Gas metanik dan ada sisa gas dari suatu kemasan. Oke, jadi ada gas metan yang di sana, lalu ada gas juga yang terdapat di dalam kemasan sampah-sampah yang dibuang di dalam TPA ini tadi. Ada lagi penyebab lain?
Bu, Oke, silakan deh Boy. dikarenakan masih terdapat bara api di dalam tumpukan sampah. Oke, jadi tadi ada gas metan di sana, kemudian ada juga gas yang terdapat di dalam sisa-sisa apa tadi? Kemasan ya kan, yang ada di dalam sampah itu. Lalu ada sisa-sisa bara api, itu yang menyebabkan tadi sampai TPA ini meledak. Dampaknya apa? Dampaknya apa dampaknya? Saya, Bu. Oke, silakan Moza. Dampaknya bisa kalau apinya dipadamkan nanti mengeluarkan gas yang beracun, asap yang beracun. Asap yang beracun ketika apinya dipadamkan, yang muncul masalahnya adalah asap yang beracun tadi, yang menyebabkan apa tadi? Menyebabkan Apa tadi? Gangguan pernapasan. Seperti itu ya. Oke, untuk saat ini kondisi TPA kita apakah mengarah ke sana? Untuk saat ini kondisi TPA kita bagaimana? Apakah mengarah ke sana? bisa jadi. Bisa jadi, kata Deboy ya, bisa jadi mengarah ke sana. Kenapa? Karena sampah yang kita buang itu numpuk ya kan di sana ya kan? Numpuk. Ada berbagai macam sampah yang numpuk di sana. Lalu ada kemasan-kemasan yang mengandung gas. Contohnya apa? Bekas baygon, bekas parfum itu ya kan? Itu mengandung gas. Sisanya kita buang ke tempat sampah. Akhirnya nanti numpuk, bisa menimbulkan kejadian seperti ini tadi ya kan, kalau dibiarkan terus menerus begitu. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya silahkan kalian lihat ada di slide ini. Saya minta bantu untuk Song membacakan yang pertama. Melalui kegiatan penyelidikan, peserta didik dapat menganalisis jenis polutan pencemaran tanah dan dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan. Oke, terima kasih Song. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, silahkan William. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil penyelidikan upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif penumpukan limbah organik. Oke, terima kasih William. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Ada 4 kegiatan itu tadi. Perhatikan baik-baik. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini saya akan mengambil 3 jenis penilaian. Pertama, penilaian pengetahuan kalian melalui tes. Nanti ya akan saya berikan tes. Lalu nanti ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini apa? Keterampilan saat kalian berdiskusi, saat kalian presentasi di depan, saat kalian bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi, itu dinilai. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap. Jadi dalam diskusi, dalam kalian presentasi, sikapnya itu juga dinilai ya. Interaksi kalian dengan teman itu dinilai. Jadi supaya nilainya bagus, maka sikapnya harus perlihatkan juga sikap yang bagus, yang baik, begitu ya. Lalu dalam kegiatan pembelajaran kita ini nanti pertama kalian akan mengidentifikasi dampak dari penumpukan sampah organik. Nanti saya akan kasihkan gambar tentang penumpukan sampah organik di lingkungan kita. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan penyelidikan untuk mencari solusi di dalam kelompok ya. Nanti kalian melakukan penyelidikan untuk mencari solusi terkait dengan dampak penumpukan sampah organik ini. Lalu menyusun rancangannya. Kira-kira solusinya seperti apa? Lalu kalian susun, begini cara menanganinya. Seperti itu ya. Itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Begitu ya. Oke, saya akan mengevaluasi kemampuan awal kalian tentang materi pencemaran tanah ini ya. Sejauh mana kalian memahami materi ini? Sebelum saya berikan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa itu sampah organik?
Dies Timothy, silakan. Sampah organik adalah buah-buahan, kotoran hewan, sisa makanan, sayur-sayuran, minyak bekas. Jadi itu yang ada di sekitar Dies ya. Sampah organik ini kan kalau banyak ya, kalau banyak kan tidak baik tuh. Bagaimana solusinya untuk menangani penumpukan dari sampah-sampah organik yang terlalu banyak ini tadi? Bagaimana solusinya? Oke. Oh ini aja, Enrico. Dijadikan pakan ternak, Bu. Oke, ada yang lain lagi? Oke. Tirin. Pada tempatnya, Bu. Dibuang pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempat sampah. Oh, tempat sampah dibuang ke tempatnya ya. Terima kasih. Tadi di tempatnya si Enrico sampah organiknya dijadikan pakan ternak, tempat Ririn tadi dibuang aja ke tempat sampah. Sehingga menimbulkan penyakit itu Ririn ya kalau dibuang begitu aja tuh. Nah, untuk mendalami atau untuk menggali terkait dengan bagaimana sih cara kita menangani sampah organik di sekitar kita, terutama di daerah kita ini kan sekolah kita diapit oleh 2 pasar ya kan, Pasar Jaras dan Pasar Barong. Maka kita hari ini akan berdiskusi mengenai bagaimana sih caranya menangani sampah organik ini. Oke, perhatikan 2 gambar ini. Gambar pertama, ini gambar apa nih? Sampah di Jalan Gajah Mada Barong Tongko. Iya, ini sampah di Jalan Gajah Mada Barong Tongko. Lalu ini ada gambar kedua nih. Apa? Sampah di Pasar Jaras Barong Tongko. Iya, sampah di Pasar Jaras Barong Tongko. Ini dekat sekali dengan sekolah kita. Nah, di 2 pasar ini ada penumpukan sampah nih. Ada penumpukan sampah. Kita bisa amati nih di gambar pertama, sampah apa aja kira-kira ini yang ada di sini? Yang terlihat nih. Sisa sayur, apa lagi? Plastik. Ada plastik di sini. Yang ini juga apa nih? Ada plastik. Ada apa lagi nih? Sayur. Ya, ini ada sisa sayur ya. Di sini ada sisa sayur. Oke. Jadi dari kedua gambar ini, penumpukan sampah yang ada di 2 pasar di dekat tempat kita ini, silahkan kalian tuliskan rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang akan kalian pecahkan di dalam kelompok nanti. Silahkan kalian buat rumusan masalahnya dulu. Silahkan dibuat dulu rumusan masalahnya, dioret-oret dulu di kertas. Silahkan. Oret-oret sebentar di kertas, buatkan rumusan masalahnya. Sudah? Oke. Apa rumusan masalahnya? Saya minta 1 atau 2 orang yang menyampaikan. Silakan. Ada yang sudah selesai menuliskan rumusan masalahnya? Oke, silakan, Gratia. Rumusan masalahnya, upaya apa yang dapat dilakukan agar sampah organik tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir? Oke, upaya apa yang dapat dilakukan supaya sampah organiknya tidak menumpuk di TPA? Itu dari Gratia. Ada lagi yang punya pendapat lain? Oke, William, silakan Will. Bagaimana memanfaatkan sampah organik agar tidak menumpuk di TPA? Oke, bagaimana sih memanfaatkan sampah ini? Oke, ada 2 orang teman kalian sudah mengemukakan tentang rumusan masalahnya seperti itu. Nah, sekarang untuk menjawab rumusan masalah ini tadi, mari kita berkumpul di dalam kelompok. Kelompoknya yang sudah saya bagikan di grup WA itu ya, anggota kelompoknya silakan langsung berkumpul di dalam kelompok. Saya akan bagikan lembar kerja kalian. Jadi ini adalah panduan nanti ya di dalam kerja kelompoknya. 4 orang. Oke. Oke, baik. Jadi silahkan kalian
berdiskusi di dalam kelompok dengan panduan LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Rumusan masalah yang sudah kalian tulis tadi, kalian diskusikan dengan temannya dalam kelompok. Kira-kira rumusan masalah mana yang mau kalian pecahkan bersama? Kalian pilih. Jadi tadi masing-masing kan sudah nulisin tuh rumusan masalahnya ya kan? Silakan kalian pilih salah satu atau dua rumusan masalah yang saling berhubungan yang mau kalian pecahkan bersama. Silakan. Saya beri waktu 50 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke presentasi. Oke, silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Kita mulai. Jadi katanya ini rumusan dari sampah sisa sayur di pasar Jaras. Ya, kita ambil yang di pasar Jaras aja. Kita ambil yang di pasar Jaras. Oh, Ini rumusan masalahnya kita pilih ini deh. Upaya untuk mengurangi limbah organik. Gimana? Bagus tuh. Bagus? Oke. Oke, kita pakai itu aja. bisa. Terus gelas ukur. Oke, bisa diisi data ya. Kelompok ini sudah sampai mana nih? Sudah sampai. Oh, rencana untuk membuat pupuk organik cair. Ya. Oke, sudah sampai situ ya. Berarti sudah sampai langkah kerja juga. Oh ya, oke. Berarti lagi sedikit saja ya. Sebentar lagi Bu selesai. Oke, good. Kelompok Sandra. Kelompok Sandra ini sudah sampai mana? Sampai mulai tadi cara membuat sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Oke, sayur-sayuran ya, sisa sayur. Sampah plastik ada juga ya. Tapi masa sampah plastiknya mau jadikan kompos? Oh enggak ya kan. Yang organiknya kan. Iya. Stanley ya. Oke, dilanjut ya, dilanjutkan. Langkah kerjanya silahkan dilanjut. Sudah selesai? Sudah? Oke. Masih adakah yang belum? Adakah kelompok yang belum? Nggak apa-apa, sampaikan saja. Kita masih punya waktu 3 menit. Adakah yang belum selesai? Tidak. Sudah selesai semua ya? Wah, oke, keren. Kalau begitu, kita langsung saja nih presentasi ya. Kita langsung saja presentasi kelompok. Kita sajikan hasil dari kerja kelompok kalian di depan kelas. Sudah siap? Sudah. Oke. Ingat ya, karena tadi ada sikap dan keterampilannya yang dinilai, maka usahakan jangan sampai ada anggota kelompok kalian yang masih pasif atau yang tidak berbicara ya, begitu. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kerja kami. Sebelum kami mulai, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Innocentius Aprilion. Nama saya Gabrielia Vanessa Artono. Nama saya Gracia Aprila. Nama saya Dulani Raja. Rencana penanggulan yang kami pilih yaitu pembuatan pupuk kompos. Prosedur kerja. Siapkan sampah yang ingin dijadikan kompos. Siapkan ember. Masukkan tanah hingga menutupi bagian dasar ember. 6. Masukkan sampah yang sudah dicampur dengan aram, kam atau bubuk gergaji dan kapur. 7. Siram dengan air yang telah dicampur EM4. 8. Masukkan lagi tanah sebagai penutup. 9. Tutup ember dengan rapat dan biarkan kurang lebih 3 minggu. Pembuatan kompos mudah dilakukan dan bahan yang dibutuhkan ada di sekitar kita. Mudah didapat jika setiap rumah dapat membuat pupuk sendiri. Jenis sampah organik yang mendominasi, sisa makanan dan sisa sayur. Solusi yang dipilih adalah pembuatan kompos. Baik, sebelum kami tutup presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Apa jenis sampah yang mendominasi di tempat Anda? Apa? Sampah organik. Baik, jadi menurut diskusi kami adalah sisa makanan dari sampah organik. Baik, terima kasih. Maka kami akan tutup presentasi ini. Sebelum kami tutup, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ke kelompok yang terakhir, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari rencana untuk mengurangi limbah organik. Sebelum kami lanjut ke presentasi kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, saya Debo Francesca Totti. Perkenalkan, saya Gracia Stefani Gayatri. Perkenalkan, nama saya Enrico Valentino. Perkenalkan, nama saya Henry. Rancangan penanggulangan yang akan dipilih yaitu pupuk organik cair. Alat dan bahan: alat, galon atau drum 15 liter 3 buah. Bahan: M4 1 botol, tetes tebu 1 liter, air cucian beras 10 liter. Aduk semua bahan agar tercampur, lalu tutup rapat. 4. Hari kedua, buka penutup dan aduk agar gas yang terbentuk dapat keluar. Proses fermentasi berjalan sukses ditandai dengan bau khas mirip seperti tape. Alasan kami memilih cara penanggulangan pembuatan organik cair. Kami memilih POC sebagai cara penanggulangan sampah organik karena tujuannya agar mencegah penumpukan sampah baik di tempat pembuangan sementara atau TPS, tempat pembuangan akhir atau TPA, bahkan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Kelebihan pupuk ini yakni dapat mengatasi defisiensi hara secara tepat, tidak bermasalah dalam pencucian hara, dan mampu menyediakan hara secara tepat. POC umumnya tidak merusak tanah dan tanaman meskipun sudah digunakan berkali-kali. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya, mengapa kalian memilih untuk pembuatan kompos sebagai solusi terbaik? Alasan kami memilihnya karena pembuatannya sangat mudah dan tidak merusak tanah atau tanaman jika digunakan. Oke. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi, yang sudah mempresentasikan rancangan dari solusi yang dipilih. Tadi kelompok 1 solusinya adalah pembuatan pupuk kompos. Kelompok 2 organik cair. Kelompok 3 oke, pupuk organik padat. Kelompok 4 pupuk kompos juga. Kelompok 5 Pupuk organik cair. oke, semuanya sudah punya solusinya sendiri-sendiri. Kita berikan aplaus. 1 applause untuk kita hari ini.
Oke, baik. Terima kasih. Mari kita simpulkan bersama kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari hasil diskusi kalian tadi di dalam kelompok, polutan pencemaran tanah yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian apa saja tadi? Oke, silakan Ino. Apa Ino? Plastik. Oke, plastik. Ada lagi nggak yang lain? Apa Enrico? Sampah organik Bu, seperti sisa makanan. Oke, sampah organik seperti sisa makanan itu merupakan polutan ya? Oke, kenapa kok polutan? Padahal kan sampah organik itu bisa terurai. Harusnya kan bukan polutan ya kan? Harusnya bukan polutan loh ya. Karena dia bisa terurai. Kenapa dikatakan dia sebagai polutan? Apakah jumlahnya tadi sedikit ataukah banyak? Yang kalian temui tadi? Karena jumlahnya banyak Bu. Banyak jumlahnya di tempat Enrico. Lalu tadi dibuang kemana Enrico sampahnya? Dikasih pakan ternak. Jadi tadi kalau yang kita lihat bersama, kalau dari tempatnya Enrico, kenapa itu dikatakan sampah organiknya tadi masuk ke pencemaran? Karena jumlahnya sudah melebihi batas. Tadi banyak kata Enrico di tempat dia. Enrico tinggalnya dekat pasar, jadi memang banyak sampahnya di sana ya Enrico ya. Oke, kalau sampah-sampah dari pencemaran ini, polutan ini kita biarkan, apa dampaknya? Apa dampaknya? Sandra, oke silakan Sandra. Dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Oke, dapat menimbulkan bau yang tidak sedap ikan. Lalu apa lagi dampaknya? Oke, Musa. Tidak elok dipandang. Tidak elok dipandang ya, nggak bagus kita dipandang. Kalau kalian ke pasar, bagus nggak kalau lihat tumpukan sampah di sana? Dampaknya apa untuk kesehatan kira-kira, penyakit yang bisa timbul akibat pencemaran ini tadi? Pernapasan. Ya, bisa mengganggu pernapasan, bisa kalau misalkan sampahnya dibakar ya kan? Nah, lalu untuk mencegah supaya tidak terjadi pencemaran, terutama tadi kalau di daerah kita kan dekat pasar tuh ya kan, yang mendominasi tadi adalah sampah organik. Supaya sampah organiknya tidak mencemari lingkungan, maka apa solusinya tadi? Dengan seperti kompos, apa lagi? Pupuk organik cair, seperti itu. Selain pupuk, Pakan ternak. pakan ternak juga. Di sini banyak yang punya ternak ya kan, yang biasanya mengambil sampah organik untuk pakan ternaknya. Terima kasih, itu yang bisa kita simpulkan hari ini. Dari kegiatan pembelajaran kita, mari kita refleksikan sama-sama. Apa hal menarik yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa hal menariknya? Oke, Moza. Pembuatan bahan organik. Oke, pembuatan pupuk organik. Selain itu apa lagi? Oke, Musa. Upaya untuk mengurangi sampah. Oke, benar, bisa ya, upaya. Jadi hal menariknya bisa tahu upaya apa untuk mengurangi sampah. Lalu, adakah manfaatnya? Ada nggak buat kalian? Ada. Apa sih contohnya? Elok dipandang. Elok dipandang jadinya manfaatnya ya, karena sampahnya dihilangkan katanya. Digunakan sampahnya, didaur ulang lah istilahnya gitu ya. Sudah mendapatkan hal menarik hari ini, apa yang akan kalian lakukan? Coba di rumah. Oke, Song mau coba di rumah. Bagus sekali Song. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran kita. Untuk pertemuan kita berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang pencemaran udara ya. Silakan kalian baca-baca materinya di rumah supaya ke dalam kegiatan diskusi untuk pertemuan berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi ya. Seperti itu. Oke, silakan LKPD-nya dikumpul dulu. Silahkan yang bertugas pimpin doa. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar dengan baik. Dan terima kasih juga karena telah memberi kami akal budi, sehingga kami dapat memahami materi yang diberikan oleh Ibu Ina. Ya Bapa, inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dan
Oke, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.